Gary, Reva. Oke ya. Jadi untuk hari ini sebelum pulang pembelajaran, Bapak minta kalau ada sampah nih di dekat bangkunya, tolong diambil, dibuang dulu sampahnya. Coba lihat dulu. Tetap diambil, dibuang. Ya, sambil dirapikan bajunya ya. Kalau ada yang belum dimasukkan bajunya. Sabar dulu ya. Oke, yang udah membuang sampah silahkan duduk kembali ke tempatnya. Oke, sebelum pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum ke materi, ya, Bapak sebelumnya kan kita belajar tentang rukun Islam, ya. Rukun Islam, Bapak ulangi lagi. Untuk yang pertama apa? Syahadat, dua syahadat, tiga zakat, empat puasa, lima ibadah haji. Nah, itu pembelajaran yang kemarin. Sekarang, ya, untuk pembelajaran hari ini kita ya tentang hadas, ya, atau bersuci. Ya, hadas itu ada berapa? Ada yang tahu? Barangkali di rumahnya udah belajar. Hadas itu ada berapa? Ada dua. Pertama hadas yang kedua hadas besar. Nah, tema hari ini kita akan membahas itu, ya. Sebelumnya untuk tema hari ini yaitu semua bersih hidup menjadi nyaman. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya pada materi ini, ya, peserta didik diharapkan mampu memahami hadas kecil dan hadas besar, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang terakhir, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini semua akan dibahas ya sama Bapak hari ini. Nah, sebelum ke materi, coba apa itu yang dinamakan hadas? Barangkali ada yang tahu? Ya, bersuci? Ya, bersuci boleh. Yang lainnya? Ya, kalau kita punya hadas kecil, penyebabnya apa aja coba barangkali? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Buang air kecil. Buang air besar, boleh. Oke, untuk kalau hadas besar, penyebabnya barangkali ada yang tahu? Haid, nifas. Nah, itu gambaran kecilnya, ya. Jadi ternyata kalian udah pada tahu ya untuk hadas besar dan hadas kecil. Untuk hadas kecil, cara menghilangkannya dengan apa? Dengan berwudu. Ada yang bisa niat wudu? Raka bisa niat wudu? Ya, nah itu niat wudu. Ya, niat mandi besar barangkali yang udah tahu. Barangkali di rumahnya sudah pernah dengar, terutama kalau perempuan kan udah ada 9 tahun usianya. Nah, cara menghilangkan supaya kalian suci kembali dari hadas besar apa? Barangkali ya. Yang tahu niatnya? Jarak apa? Salah itu nggak apa-apa. Yang tahu nggak? Oke, ya kalau nggak ada ya, nggak apa-apa. Nah, ini tentang hadas kecil, penyebabnya. Ya, Wanda bisa dibacakan, tolong.
terus keluarga, ya atau kentut nih, terus menyentuh alat kelamin misalkan sama tangan, ya. Terus selanjutnya hilang akal sebab tidur, sama itu juga ya. Nih terutama laki-laki nih kalau sholat Jumat nih biasanya pada tidur, ya. Kalau tidurnya, ya tidak goyang pantatnya, bahkan tidak, kalau pamit itu begini, coba pantatnya keangkat itu batal wudunya. Kalau anteng si pantatnya nggak keangkat, berarti wudunya tidak batal. Terus yang terakhir, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, itu juga sama hadas kecil. Ya, ini penyebabnya. Ya. Terus selanjutnya untuk hadas besar bisa tolong dibacakan sama Firly. Hadas besar atau hadas akbar. Hadas besar terjadi akibat hal-hal yang seperti keluarnya air mani atau air mani, pergerakan haid atau nifas atau suatu orang berhubungan intim, memerlukan mandi besar atau mandi pendingin untuk membersihkan diri dan membersihkan. Nah, ya, ini yang mandi besar nih. Ya. Penyebabnya hadas besar ini terjadi akibat seperti keluar air mani. Udah ada yang ngerti air mani belum? Udah ya, udah dewasa sebelumnya kan, udah pada ngerti kan? Ya. Penyebabnya keluar air mani ini salah satunya apa? Bisa mimpi basah. Si Cecep pas bangun tiba-tiba basah. Ya. Kali Firly bisa dibacain. Sok, baca. Hadas besar atau hadas akbar. Hadas besar terjadi akibat hal-hal seperti keluarnya air mani, keluarnya darah haid atau nifas atau setelah berhubungan intim, memerlukan mandi besar atau mandi. Nah, itu ya. Jadi, untuk hadas besar ini ya penyebabnya antara lain haid, nifas, keluar air mani, ya. Itu semua harus mandi besar. Selanjutnya ini niat wudu. Ada yang mau bisa bacain? Niat wudu. Kamu baca. Ya. Nah, itu niat wudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hasil asghari. Nah, ini namanya niat wudu. Ya. Ke depan mungkin Bapak juga ntar bakal ada praktek wudu dulu ya. Jadi tolong dihafalkan wudunya ya. Selanjutnya nah, ini tata cara berwudunya. Ya. Tata cara berwudu. Ya, ada yang tahu belum tata cara berwudu? Apa aja? Hidung, rambut, kaki. Nah, itu semua tata cara berwudu. Ya. Cuma dalam pelaksanaannya di situ ada yang mana yang termasuk rukun wudu, mana yang bukan atau sunahnya. Makanya di sini tidak dicantumkan semua. Untuk ini nih, yang di depannya nih, barangkali ada yang bisa membacakan nggak? Nah, yang Siska bacain. Wudu abdus meliputi langkah-langkah seperti niat wudu, membasuh wajah mulai dari batas rambut kepala hingga dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri, membasuh kedua tangan dari ujung jari tangan hingga siku, menyekat kepala, mengusap sebagian kecil kepala, membasuh kedua kaki dari ujung jari kaki hingga mata kaki. Nah, ini semua ya tata cara berwudu. Niatnya seperti yang sudah tadi, tinggal niat. Terus membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh apa? Atau rambut dulu. Ya.
membasuh rambut, terus membasuh itu tempatnya ketika kalian membasuh muka. Di dalam sambil nih niat. Pak kalau melafalkan niatnya sebelum membasuh muka itu hukumnya apa? Itu hukumnya sunnah. Termasuk membasuh telinga juga ada kan? Itu hukumnya sunnah. Oke. Nah ini yang terakhir tentang mandi besar. Jelas nggak? Ya, ada yang bisa bacain kalau Pak Jahra barangkali bacain. Ya, nah ini mandi besar ya. Intinya mandi besar itu ada dua rukunnya. Ya, niat sama seluruh badan harus kena air semuanya. Mau sela-sela jari, mau sela-sela kuku, semuanya harus kena air. Ya, paham ya? Nah ini untuk niat mandi besar. Ada yang bisa tolong bacakan? Siapa aja? Nah itu untuk niat mandi besar. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari fardhu lillah ya. Nah, itu sekilas tentang materi hari ini. Ya. Barangkali ada yang ditanyakan enggak? Yang nggak paham tentang hadas kecil dan hadas besar. Silakan, ditanyakan enggak? Apa? Nah, gimana nih kalau wudunya tidak ada air? Ya. Bisa sama tayamum. Ya, cuman ada syarat-syaratnya kalau tayamum. Ya. Penyebabnya apa? Harus tidak ada air. Ya, kalau mau tayamum ya. Terus tanahnya harus suci. Nanti ada pembahasan selanjutnya mengenai tayamum. Jadi, kalau tidak ada air diganti sama tayamum. Paham ya? Kakak? Oke, selanjutnya ada lagi? Nggak ada? Cukup ya? Oke. Cukup pembelajaran hari ini ya. Tentu sebelum Bapak tutup kalian Bapak bagi kelompok ya, dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ntar tuh ya, jadi 4 kelompok ini dibagi ya. Ntar misalkan kelompok 1 pilih topiknya nih, mau tentang apa? Misalkan tentang bersuci. Boleh. Ya, pilih topiknya. Bapak, pilih topiknya. Kelompok 3 udah beres? Oke, karena kelompok 3 udah beres, kita kelompok 3 presentasi dulu ya. Kalian yang nanya dulu. Silakan dengarkan ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Tentang materi hadas kecil ya. Ya, materi hadas kecil. Tolong perhatikan, disimak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak tutup, kita coba ice breaking dulu ya, biar semangat. Nah, ice breakingnya, ya. Kalau kata Bapak tepuk pagi 1 kali, kalau tepuk siang 2 kali, dan kalau Bapak tepuk malam setengah ya. Nah, jadi kalau mana ada yang fokus ada yang enggak. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sekarang Bapak acak. Oke? Bapak acak. Tepuk siang. Ya, tepuk ulang. Tepuk pagi, tepuk malam. Oke, itu menguji fokus kalian. Udah cukup ya ini ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Ya, kesimpulan untuk hari ini, kalau hadas besar disucikannya dengan mandi besar. Ya, kalau misalkan hadas kecil dihilangkannya dengan berwudu. Ya, Bapak cukup sekian. Ya, untuk pertemuan besok yang akan datang, kita belajar tentang tayamum. Ya, persiapkan kalian barangkali ini bisa searching, bisa nanya ke Pak Ustadznya, bisa nanya sama orang tuanya mengenai tayamum itu apa sih, supaya kalian pas pembelajaran Bapak ada sedikit materi yang kalian dapat.